Hello, Kembali lagi bersama saya Ian Lampa. Di video kali ini gue akan ngebahas nih iPhone berapa aja yang masih worth it dibeli di tahun 2025. Mungkin kalian yang user lama atau user baru yang pengen update ke user terbaru dengan budget 5-6 jutaan. Pasti bingung dengan budget segini bisa dapat apa aja sih yang masih layak di tahun ini. Ini adalah sebuah opini pribadi ya. Gua sendiri dari hasil SPS gua selama gue pakai sebulan lebih. Gua bikin video ini karena gue rasa apa yang kalian rasain. Sempat bingung dengan budget yang minim buat dapat dengan yang sesuai dengan harapan gua. Kenapa iPhone XS ini gue bilang paling worth it di tahun ini? Kita bakal ulas nih kekurangan dan kelebihannya. Setiap series iPhone pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan iPhone XS ini. Kenapa gak pilih iPhone XR atau iPhone 11? Pertanyaan yang tepat. Kalau kita lihat iPhone XR dan iPhone 11 sudah menjadi primadona dari tahun 2021. Tapi ada beberapa alasan yang gue gak pilih iPhone tersebut dan lebih memilih iPhone XS. Gue termasuk orang yang jarang main game. Main game hanya untuk hiburan yang seperlunya saja. Jadi gue lebih fokus mencari yang performa kamera dan spesifikasi layarnya yang lumayan baik. Kita langsung saja ya masuk ke poin pertama dari kelebihan iPhone XS ini. Yang pertama kali gue lihat adalah spesifikasi layar iPhone-nya. Tentunya dengan budget 5-6 jutaan, pilihan gue jadi lebih terbatas. Gue cuma ada 3 pilihan nih, iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone 11. Itu pikiran yang terbenar di pikiran gua. Dari 3 pilihan tersebut, spesifikasi dari iPhone XR dan iPhone 11 yang masih mengusung layar IPS LCD membuat gua kurang tertarik. Dengan lebar layar yang sama yaitu 6,1 inci. Yang gue butuhin adalah layar dengan Super Retina OLED dan lebar 5,6 inci. Yaitu iPhone XS. Ini adalah pilihan terbaik buat gua. Dengan ketajaman layar dan warna dari kualitas LCD-nya yang mempermudah gua saat color grading dalam mengedit video. Akan jauh lebih terasa lebih tajam. Apalagi gua yang suka nonton film. Jadi gue sangat puas dengan performa dan lebar layar ini. Poin kedua, dari segi kameranya. Kalau dilihat dari desainnya, gua lebih tertarik dengan desain boba iPhone 11 dan iPhone XR. Desain kamera di iPhone XR ini kurang menarik ya buat gua. Dari 3 pilihan tersebut, gua lebih tertarik dengan desain kamera iPhone 11. Hanya ada sedikit perbedaan ya, kamera iPhone 11 dan iPhone XS ini. Walaupun masing-masing memiliki 2 kamera dengan resolusi 12 megapiksel, spek keduanya hampir sama. Tapi perbedaannya ada di ultrawide di iPhone 11 dan teleport di iPhone XS. Di kamera kedua masing-masing iPhone tersebut. Untuk malam hari iPhone 11 sudah dibekali dengan night mode ya. Jadi foto yang dihasilkan jauh lebih baik dari minim cahaya. Buat gua tidak terlalu jadi masalah. Walaupun kamera iPhone 11 jauh lebih baik sedikit. Tapi hasil kamera XS ini juga tidak buruk. Gua sudah cukup puas dengan hasil dari iPhone XS ini. Kelebihan ketiga yaitu baterai jauh lebih besar. Tapi kita bahas dulu nih dari ketiganya. iPhone XS ini dibekali baterai 3174 mAh ya. Sedangkan iPhone 11 dibekali baterai 3110 mAh ya. Dan iPhone XR dibekali baterai 2942 mAh. Dengan data tersebut kita bisa ambil kesimpulan nih. Baterai iPhone XS jauh lebih besar walaupun selisihnya sedikit. Tapi iPhone XS ini jauh lebih boros dari lainnya. Nanti kita bahas nih dari kekurangan iPhone XS ini. Alasan kenapa baterai jauh lebih boros dari lainnya. Untuk prosesnya sendiri iPhone XS ini masih menggunakan chipset A12 Bionic sama dengan iPhone XR. Dan iPhone 11 ada di atasnya dengan chipset A13 Bionic. Tapi menurut gua performa dari iPhone XS ini tidak kalah jauh. Cuman kadang drop FPS ya saat iPhone ini mulai panas. Di sini untuk antisipasinya gue biasanya pakai cooling fan buat smartphone ya, agar suhunya lebih terjaga. Dan kelebihan terakhir,
adalah kapasitas memori. Lah, kok kapasitas memori? Karena kebutuhan gua kapasitas 64 GB sangat tidak cocok untuk pemakaian gua sehari-hari. Di harga 5-6 jutaan dan yang sesuai dengan kebutuhan gua. Pilihan terbaik adalah XS dengan kapasitas 256 GB. Juga dengan harga 6 jutaan saja. Kita bisa lihat nih pemakaian sistem iOS untuk sekarang membutuhkan 7,3 GB. Kalau untuk pembaruan iOS nantinya, dari tahun ke tahun akan memakai memori yang jauh lebih besar lagi dibandingkan sekarang ya. Apalagi buat gua yang jarang gonta-ganti iPhone. Pastinya dari kelebihan semua di atas juga ada kekurangannya. Ini pengalaman yang kurang mengenakan ya pas gua pakai iPhone XS ini. Hal yang paling meresahkan buat gua, iPhone ini cepat banget panas ya. Bagian backgroundnya berasa hangat, baterainya jadi lumayan boros dan bikin kurang nyaman. Gua pakai buat edit hangat, gua pakai buat ngezoom hangat, gua pakai buat video call juga hangat, gua pakai buat teleponan juga kadang hangat. Tapi dalam pemakaian tertentu ya, gak langsung hangat atau panas. Kurang lebih setengah jam kalau dipakai terus menerus. Buat yang agak menguras baterai dan harus standby di layar, hal ini bikin baterai lumayan kekuras dan iPhone jadi panas. Untuk kebutuhan ringan dan sehari-hari overload bagus ya, cukup bagus buat gua. Nah, di sini cara mengatasi hal tersebut yaitu beli cooling fans buat ngejaga kondisi HP agar selalu prima saat digunakan dalam keadaan standby. Masalah ini tuh wajar ya, di semua iPhone dengan layar Super Retina OLED pasti bakal hangat atau panas. Sama yang gue rasain pas pakai iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Karena alasannya iPhone ini menggunakan layar yang berbeda dari iPhone XR dan iPhone 11. Jadi bikin baterai kurang awet dan iPhone cepat panas. Ini adalah opini HP paling worth it buat gua di tahun ini. Kalau suka banget ngegame, gue saranin nih iPhone XR atau iPhone 11. Tapi gak gue saranin ya, ambil di kapasitas 64 GB. Paling aman ambil di kapasitas 128 GB. Jadi segitu dulu review dari saya. Tapi ingat ya, ini menurut opini pribadi saya saja. Kalau kalian suka dengan konten saya kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten lainnya. Terima kasih, see you next video.